Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Hiu Yin Channel. Seperti biasa, kita akan melanjutkan kisah heroik Master Bai Xiaochun. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Instan Bai Xiaochun melambaikan tangannya, dan kapal perang besar itu melesat ke kejauhan. Para murid yang tetap di belakang di pelangi Starry Sky Dao Polarity Sect meledak menjadi kegembiraan. Dia akhirnya pergi. Langit memang punya mata. Bai Xiaochun yang aneh telah meninggalkan sekte ini. Setiap hari dia ada adalah orang yang hidup dalam ketakutan yang hina. Saya hanya berharap dia binasa di sana. Biarkan dewa membawanya sebagai murid. Si udik sialan itu akhirnya pergi. Hahaha. Jauhkan dari sekte polaritas langit berbintang kami. Para murid sangat bersemangat sehingga beberapa bahkan meneteskan air mata. Beberapa bahkan mengeluarkan gong dan drum, dan mulai merayakan dengan antusias seperti yang mereka lakukan selama tahun baru. Suasana kegembiraan memenuhi sekte polaritas langit berbintang langit, dan gong serta drum segera bergabung dengan tawa bersorak dan gembira. Setelah semua, basis budidaya Bai Xiaochun terlalu tinggi. Tidak ada yang bisa melawannya, dan semua orang iri padanya. Karena itu, mereka biasanya tidak bisa melampiaskan perasaan mereka, dan dipaksa untuk menyimpannya. Sekarang setelah dia pergi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersukacita. Meskipun kapal perang sudah agak jauh, itu masih cukup dekat bahwa Bai Xiaochun dapat mendengar keributan kembali di sekte. Dia mengerjap beberapa kali, dan kemudian berdeham, merasa sangat tersentuh. Sekali lagi, terbukti betapa luar biasanya dia. Jika tidak, lalu mengapa orang lain memberinya perpisahan yang antusias? Dengan kulit tebal seperti sebelumnya, dia menoleh ke Song Ke, Zhao Tianjiao, dan teman-temannya yang lain dan berkata, sudah lama sejak saya mendengar suara itu. Lihat, semua orang benci melihatku pergi. Dan ketika saya melakukannya, mereka selalu mengadakan pesta perpisahan besar untuk saya. Song Ke tidak menjawab apa-apa, dan ekspresi aneh bisa terlihat di wajah Zhao Tianjiao. Adapun Bai Lin, dia hanya tersenyum kecut. Namun, pada titik inilah Bai Xiaochun mengangkat dagunya dan berkata tunggu. Jika mereka ingin mengantarku pergi, maka sebagai penatua, bagaimana mungkin aku bisa mengabaikan mereka? Laki-laki, hentikan kapalnya. Meskipun dia menunjukkan penerimaan, pujian, dari para murid, kebenarannya adalah di dalam, dia merasa sangat berduri, dan telah memutuskan bahwa dia tidak bisa membiarkan perilaku seperti itu merosot. Sebagai ahli yang paling kuat di kapal, tidak ada yang berani untuk membatalkan perintahnya. Dalam beberapa saat, kapal itu terhenti. Kembali di langit berbintang Dao Sek Polaritas, para murid berada di tengah-tengah bersorak liar ketika tiba-tiba, seseorang memperhatikan bahwa kapal telah berhenti. Hai semuanya, lihat, kenapa kapal itu berhenti bergerak? Surga, apa yang terjadi? Tidak mungkin dia memutuskan untuk tidak pergi, kan? Hanya butuh beberapa saat bagi seluruh Starry Sky Dao Polarity Sect untuk diam. Mata yang tak terhitung jumlahnya datang untuk mengunci kapal perang, dan hati yang tak terhitung mulai berdebar dengan kecemasan gelisah. Di kapal perang, Bai Xiaochun berdiri di sana, melihat kembali ke sekte, yang sekarang benar-benar kosong dari suara gong atau drum. Dia berdeham, sepertinya mereka semua benar-benar akan merindukanku. Ah, terserahlah. Saya mungkin juga membalikan kapal dan mengucapkan selamat tinggal. Mengagumi betapa hebatnya etika dia tersenyum puas. Zhao Tianjiao, Bai Lin, dan teman-temannya yang lain saling bertukar canggung. Di bawah perintah Bai Xiaochun, kapal perlahan berbalik dan kembali ke sekte polaritas langit berbintang. Para murid di sana tiba-tiba merasa seperti kepala mereka akan meledak. Wajah mereka jatuh, dan pikiran mereka dipenuhi dengan gemuruh-gemuruh. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia kembali? Apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan? Ini semua salah kalian. Anda seharusnya tidak berlebihan. Dia tidak akan pergi. Oh, apa yang akan kita lakukan? Bahkan ketika semua orang turun ke kegelisahan yang gemetar, suara leluhur dewa meletus keluar dari pelangi ungu. Tidak dilidelaing, Bai Xiaochun. Apakah Anda memiliki keinginan kematian atau sesuatu? Balikkan kapal itu. Suara itu bergema dengan volume gemuruh yang membuat langit bergetar, dan gelombang besar pecah di permukaan laut Heavenspan. Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Bai Xiaochun berteriak. Ah, terserahlah. Baiklah, putar benda ini dan pergi ke Pulau Heavenspan. Tidak ada pilihan lain. Lagi pula, dia tidak bisa mengalahkan Patriark setengah dewa. Tidak butuh waktu lama bagi kapal untuk berbalik lagi, dan kemudian berlayar menuju kedalaman laut Heavenspan. Segera itu menghilang di cakrawala. Pada saat itu, ketika para murid dari sekte polaritas langit berbintang langit benar-benar yakin bahwa Bai Xiaochun pergi, mereka menghela napas lega, dan kemudian mulai bersemangat lagi. Bai Zentian akhirnya mengakhiri sesi meditasi terpencilnya, dan berjalan ke tempat terbuka, senyum di wajahnya karena betapa indahnya kehidupan sekarang.
Meskipun Li Xiandao telah melakukan pemanasan pada Bai Xiaochun sampai tingkat tertentu, dia juga merasa lega melihat dia pergi. Akhirnya, ekspresi detasemennya yang biasa muncul di wajahnya lagi. Adapun Chen Hetian, dia telah hidup seperti seorang pembudidaya nakal di luar sekte. Begitu dia mendengar bahwa Bai Xiaochun telah pergi, dia segera menjadi sangat bersemangat. Terkutuk itu akhirnya pergi. Penuh dengan antisipasi, dia langsung kembali ke arah sekte. Gelombang keemasan bergulung di permukaan laut Heavenspan. Itu sangat indah sehingga, bahkan di malam hari, para pembudidaya akan pergi untuk menikmati pemandangan. Ini adalah skenario yang sangat berbeda dari ketika semua yang dipilih dari sekte telah pergi untuk berpartisipasi dalam pelatihan yang mematikan. Karena itu, semua orang di pesawat merasa cukup santai. Banyak orang mengambil kesempatan untuk mengenal teman baru. Bagaimanapun, mereka kemungkinan akan menghadapi situasi berbahaya ketika bertemu dengan para pembudidaya dari 3 cabang sungai lainnya, orang-orang dengan teknik dan kebiasaan yang berbeda. Dengan bekerja dalam tim, mereka akan dapat meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Selain itu, mereka semua berasal dari sungai Heavenspan Timur. Jika salah satu dari mereka berakhir sebagai murid baru Celestial, itu akan berarti manfaat besar bagi semua orang. Tentu saja, para pembudidaya Naschen Soul memperlakukan Bai Xiaochun dengan sangat hormat. Namun, adegan yang dimainkan ketika mereka meninggalkan Starry Sky Dao Polarity Sect agak mengganggu, dan karena itu, tidak ada dari mereka yang berani pergi meminta audiensi dan memberikan salam resmi. Bai Xiaochun sudah merasa bosan. Kembali ketika dia berlayar ke tembok besar, perjalanan telah memakan waktu sekitar setengah tahun. Berdasarkan perhitungannya saat ini, perjalanan ini akan memakan waktu lebih lama. Setelah mempertimbangkan berapa lama perjalanan itu, dia memutuskan bahwa dia perlu memutuskan sesuatu untuk dilakukan untuk menghabiskan waktu. Saat ini, hal terbaik yang harus dilakukan adalah membantu Big Fatih Zhang dengan terobosannya. Jika dia berhasil, maka dia akan dapat berpartisipasi dalam persidangan dengan api, dan memiliki kesempatan untuk menjadi magang surgawi. Dengan itu, dia menuju ke dek 2, di mana dia telah mengatur sebuah pondok yang sangat bagus untuk Big Fatih Zhang untuk tinggal di. Dia menemukan Big Fatih Zhang di balkon, menatap dengan penuh semangat ke laut Heavenspan. Yang terjauh yang pernah ia lalui dalam hidupnya adalah pertama dari sekte Stream Roh ke sekte Penangkal Sungai, dan setelah itu, ke sekte Polaritas Langit Berbintang. Dia belum pernah benar-benar meninggalkan sungai Heavenspan. Meskipun dia berada dalam meditasi terpencil ketika Bai Xiaochun dan yang lainnya memilih pergi ke tembok besar, ketika dia muncul kemudian dan mengetahui bahwa dia tidak akan bisa pergi, dia merasa sangat sedih. Mulai dari titik itu, ia memiliki tujuan besar dalam hidup. Aku ingin melakukan perjalanan ke penjuru bumi yang terjauh. Mimpi itu adalah salah satu alasan dia begitu bersemangat untuk melakukan perjalanan ke Pulau Heavenspan. Namun, ada alasan lain. Hanya sekitar setengah bulan yang lalu, dia tiba-tiba bermimpi-mimpi yang sangat aneh. Dalam mimpi itu, dia melihat dunia yang aneh. Setelah bangun, karena suatu alasan aneh ia merasa yakin bahwa perjalanan ke Pulau Heavenspan akan menjadi peristiwa yang mengubah hidupnya. Setelah saya membentuk will core saya sangat jarang mengalami firasat seperti ini. Namun, setiap kali saya melakukannya, mereka ternyata benar. Perjalanan ini pasti akan memberi saya keberuntungan yang luar biasa. Bahkan ketika dia berdiri di sana, mata bersinar dengan tekad Bai Xiaochun tiba. Aku pasti akan mencapai tahap Naschen Soul, Xiaochun. Oh, ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda tentang mimpi yang saya miliki ini. Terlihat sangat serius, dia kemudian menjelaskan semua tentang mimpinya. Saat Bai Xiaochun mendengarkan, matanya melebar karena kaget. Ekspresi aneh menutupi wajahnya, dan pada saat Big Fatih Zhang selesai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggenggam pundaknya. Kamu bisa melakukannya, kakak sulung. Di dalam, bagaimanapun, dia agak khawatir bahwa Big Fatih Zhang terlalu terobsesi untuk mencoba membuat mimpi ini menjadi kenyataan. Namun, khawatir bahwa ia akan mengecilkan hati kakak sulungnya, ia memberikan dorongan yang lebih acak. Wow, kakak sulung, jika kamu benar-benar berakhir di dunia aneh yang kamu lihat, maka ingat untuk menceritakan semuanya padaku. Saya juga ingin melihatnya. Zhang Fatih besar tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia duduk bersila untuk bermeditasi sesuai dengan instruksi Bai Xiaochun. Bai Xiaochun datang dengan persiapan matang untuk membantu Fatih Zhang dengan terobosannya. Sebelum meninggalkan sekte itu, ia telah memperdagangkan salah satu jiwa devanya untuk satu set 5 elemen jiwa makhluk buas. Lagi pula, dia tidak memiliki cukup jiwa dewa untuk membuat set lengkap yang diperlukan untuk surga Dao Naschen Soul. Tentu saja, bahkan bumi Dao Naschen Souls yang luar biasa, dan dianggap sebagai puncak tingkat kekuatan di antara para dewa. Pada saat ini, Big Fatih Zhang mendapatkan akses ke sumber daya yang biasanya hanya akan dilihat oleh sekte terpilih. Zhang Fatih besar sangat menyadari hal itu, dan sangat berterima kasih. 3 bulan berlalu relatif cepat. Dengan Bai Xiaochun berdiri sebagai pelindung Dharma, dan juga menyediakan banyak pil obat, terobosan Big Fatih Zhang berjalan lancar.
Yang benar adalah bahwa Bai Xiaochun hanya mendengar tentang Wilkores ketika Feng Youth membesarkan mereka bertahun-tahun yang lalu. Adapun Feng Youth, dia hanya mengetahui tentang mereka dengan secara acak menemukan beberapa informasi tentang mereka ketika membaca catatan kuno sekte itu. Kemudian, Big Fatih Zhang datang untuk menemukan bahwa terlepas dari peningkatan kecakapan pertempuran yang diberikan kepadanya, sekte itu pada umumnya tidak terlalu peduli tentang tipe intinya yang unik. Itu menunjukkan betapa tidak lazimnya orang membentuk Wilkores. Namun, karena Bai Xiaochun telah mengantisipasi membantu Big Fatih Zhang dengan terobosan ini, ia melakukan beberapa penelitian sendiri dalam catatan kuno. Faktanya, dia telah menemukan bagian-bagian yang paling sering dilihat Feng Youth. Informasi itu tidak terlalu komprehensif, tetapi dia dapat mengkonfirmasi bahwa, di masa lalu, Wilkores telah biasa dibudidayakan oleh penambah semangat. Dalam hal kecakapan pertempuran, mereka kira-kira setara dengan Erdao Valet Kores. Sayangnya, setelah dikonversi menjadi jiwa yang baru lahir, mereka hanya rata-rata. Selain itu, jauh lebih sulit bagi para pembudidaya dengan Wilkores untuk mencapai terobosan. Karena itu, banyak orang memandang mereka tidak memiliki nilai atau minat. Setelah banyak penelitian, mereka akhirnya ditinggalkan sebagai subjek pengejaran. Namun, karena dia begitu khawatir tentang Big Fatih Zhang, Bai Xiaochun telah melakukan beberapa penyelidikan intensif, dan telah menemukan sesuatu yang perlu diperhatikan. Dia menemukan bahwa di dalam kekuatan spiritual yang ada di tubuh Big Fatih Zhang, ada untaian energi yang unik. Kebanyakan orang yang melihat bahwa untai energi akan menemukannya tidak biasa, tetapi tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, ketika Bai Xiaochun melihatnya, dia tersentak kaget. Alasan keterkejutannya adalah bahwa dia telah melihat untaian energi yang sama persis ketika dia membentuk Gold Core-nya. Berkat studinya tentang Frigid School Will Evolving Incantation, ia menyadari bahwa untai energi sebenarnya adalah kekuatan kuat. Kembali ketika dia naik ke tahap Heaven Dawn Ascent Soul, untaian willpower yang tampaknya tidak bisa dihancurkan telah menghilang secara misterius. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia mengerti, bahkan setelah menjadi dewa. Setelah kembali ke Sekte Penangkal Sungai, dia telah meminta Patriarch Spirit Stream tentang hal itu, tetapi belum menerima informasi baru. Akhirnya, dia berhenti memikirkannya. Tapi sekarang dia bekerja dengan Big Fatih Zhang, dan melihat jenis energi yang sama di dalam dirinya, matanya mulai berkilau. Mungkinkah tekad dalam diriku tidak benar-benar menghilang? Bagaimana jika itu menjadi bagian intrinsik dari kekuatan spiritual di basis kultivasi saya? Dia melakukan beberapa pemeriksaan lagi, tetapi tidak menemukan bukti untuk mendukung teorinya. Persis seperti apa willpower ini? Pada titik ini, dia menyadari bahwa pemahamannya tentang willpower sangat kurang. Karena itu, dia harus hati-hati menggunakan metode coba-coba untuk membantu Big Fatih Zhang. Sebulan lagi berlalu. Kadang-kadang, Laut Heavenspan akan berombak. Kadang-kadang, makhluk laut yang aneh dan aneh akan muncul, yang mengarah ke bas kegembiraan di antara pembudidaya Nascent Soul di atas kapal. Namun, setelah waktu yang cukup berlalu, kebanyakan dari mereka bermeditasi untuk melanjutkan kultivasi mereka. Akhirnya, tiba saatnya bagi Fatih Zhang untuk mengasingkan diri. Berdasarkan apa yang bisa dikatakan Bai Xiaochun, terobosannya akan terjadi dalam 2 bulan mendatang. Bai Xiaochun tidak perlu terus-menerus berdiri sebagai pelindung Dharma. Sejauh subjek willpower pergi, dia masih tidak punya ide bagus, dan akhirnya berhenti mengkhawatirkannya. Karena semua orang fokus pada budidaya, kapal itu sangat sunyi. Setelah sedikit berpikir, Bai Xiaochun memutuskan bahwa dia juga harus melakukan hal yang sama. Apakah itu Sun Moon Fast Sky Incantation atau Unding Blood-nya, dia telah mengemas banyak persediaan sebelum meninggalkan Starry Sky Dao Polarity Sect. Setelah mengirimkan sepotong akal surgawi untuk mengawasi Big Fatih Zhang, ia pergi bekerja. Darah abadinya berkembang jauh lebih lambat daripada Sun Moon Fast Sky Incantation-nya. Bagaimanapun, itu membutuhkan banyak kekuatan hidup, yang membuat kemajuan yang signifikan menjadi tidak mungkin. Dia telah memperoleh banyak jenis tanaman dan vegetasi yang memiliki kekuatan hidup. Hal terbaik adalah meramu mereka menjadi pil obat. Namun, Bai Xiaochun telah sangat curiga meramu sesuatu yang belum ia buat sebelumnya. Selain itu, melakukannya di atas kapal tidak tepat. Karena itu, ia cenderung hanya langsung mengkonsumsi tanaman obat yang telah ditimbunnya. Tingkat kekuatan hidup yang mendalam pada tanaman obat tertentu akan membuat mereka tidak mungkin dikonsumsi oleh orang biasa dengan aman. Tapi Bai Xiaochun tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Dia seperti lubang hitam besar yang tampaknya mustahil untuk memuaskan. Begitu dia menambahkan kekuatan hidup, itu akan segera disedot. Setelah mengkonsumsi kekuatan hidup yang cukup, lubang hitam akan bersinar merah terang, dan darahnya akan menjadi lebih gemilang. Akhirnya, setelah sebulan penuh bekerja, dia menambahkan setetes darah abadi. Karena adanya tetes kedua itu, sisa darah di tubuhnya menjadi lebih bersemangat. Pada saat itu, dia membuka matanya, ekspresinya sedikit kecewa. Darah yang tak berujung membuang terlalu banyak kekuatan hidup. Saya sudah makan sekitar setengah dari tanaman obat yang saya bawa, dan yang saya dapatkan hanya 1 tetes.
Menggosok-gosok hidungnya dengan kecewa, dia merenungkan kenyataan bahwa dia memiliki sekitar 20-30,000 tetes darah di dalam dirinya, dan menyadari bahwa menguasai darah yang tak berujung adalah kemungkinan yang sangat jauh. Bahkan ketika dia mencoba menemukan cara untuk mempercepat, dia tiba-tiba melihat ke arah Big Fatty Zhang, lalu menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam kabin Big Fatty Zhang. Zhang Fatty besar gemetar, keringatnya membasahi tubuhnya, dan berdenyut dengan energi yang kuat. Bai Xiaochun menatapnya dengan cermat, dan segera menyadari bahwa intinya sedang dalam proses hancur. Untuk melangkah dari formasi inti ke tahap Naschen Soul, seseorang perlu memecah inti dan mengubahnya menjadi jiwa yang baru lahir. Jiwa binatang buas digunakan untuk membantu proses dan memperbaiki bentuk tertinggi jiwa yang baru lahir. Tanpa ragu sedikit pun, Bai Xiaochun melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, mengirimkan aliran cahaya putih yang membentuk perisai pelindung di sekitar Big Fatty Zhang. Lemak besar Zhang berhenti gemetar hebat, dan energinya melonjak lebih kuat. Akhirnya, suara retak yang keras terdengar. Intinya hancur. Tiba-tiba, awan gelap mulai berkumpul di langit di atas kapal perang. Baut petir mulai berderak, menyebabkan banyak pembudidaya onboard bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Awan tribulasi. Seseorang mencapai terobosan basis kultivasi dan membuat jiwa yang baru lahir. Bahkan ketika diskusi yang mengejutkan mulai terjadi, suara menusuk memenuhi udara saat wajah besar muncul tepat di atas awan kesengsaraan yang bergolak. Wajah itu menggambarkan Bai Xiaochun. Suara gemuruh terdengar ketika dia membuka mulutnya dan langsung menelan awan kesusahan. Awan kesengsaraan jelas bukan tandingannya. Semua orang yang melihat acara ini bermain benar-benar terkejut. Dia memakan awan kesusahan. Para penggarap Naschen Soul digeladak benar-benar terkejut. Mereka bahkan tidak pernah membayangkan bahwa hal seperti ini adalah mungkin. Jadi itulah yang dapat dilakukan para deva. Akan sulit bagi orang-orang ini untuk lebih terkejut daripada yang sudah ada. Hanya ada beberapa deva di wilayah Sungai Heavenspan Timur, dan beberapa pembudidaya pernah berurusan dengan mereka. Bagi sebagian besar orang yang hadir, acara ini adalah sesuatu yang akan mereka komit untuk seumur hidup. Namun, para pembudidaya dari 3 sekte besar lainnya di Middle Reaches bahkan lebih terkejut daripada mereka yang berasal dari Delta dan Lower Reaches. Bagaimanapun, mereka telah berhubungan dekat dengan para dewa di masa lalu, yaitu mantan patriark sekte mereka. Dan yang mengejutkan adalah bahwa tidak ada dari mereka yang ingat para leluhur itu melakukan hal seperti ini. Ini adalah kesusahan surgawi. Bagi para deva, petir Naschen Soul petir bukanlah sesuatu yang luar biasa, namun itu masih kesusahan yang dikirim oleh surga dan bumi. Itu adalah tingkat kekuatan tertinggi yang hanya sedikit orang yang bisa campur tangan. Namun hari ini, Bai Xiaochun langsung mengkonsumsinya. Tentu saja, semua orang terguncang, tetapi ada beberapa di antara kerumunan yang bahkan lebih terguncang daripada para ahli dari Sekte Capai Tengah. Mereka adalah Zhao Tianjiao dan Bai Lin. Bagaimanapun, mereka memiliki hubungan yang lebih dekat dengan para deva daripada para pembudidaya lainnya. Yang satu memiliki seorang guru yang merupakan dewa, dan yang lainnya, seorang kakek. Oleh karena itu, mereka tahu lebih banyak tentang para deva daripada orang kebanyakan, sampai pada titik di mana sangat sedikit pembudidaya Naschen Soul yang masih hidup yang dapat menandingi pengetahuan mereka tentang deva. Dan itu membuat seluruh situasi bahkan lebih sulit dipercaya, karena keduanya tahu bahwa Bai Zentian, Chen Hetian, maupun para deva lainnya tidak dapat melakukan hal seperti ini. Kemungkinan besar, satu-satunya orang yang mungkin bisa melakukannya adalah Patriark Setengah Dewa. Setelah adegan mengejutkan terjadi, proyeksi wajah Bai Xiaochun memudar, dan kembali ke kabin, matanya tiba-tiba terbuka. Bahkan dia terkejut dengan apa yang terjadi. Menatap ke langit, dia bergumam, apakah itu Hauer membantu saya? Satu hal yang telah dia pikirkan untuk sementara waktu sekarang adalah mengapa tidak ada kesengsaraan surgawi yang muncul ketika dia menyulap nyalanya yang berwarna 21. Sebenarnya, terlepas dari betapa mengerikan kesengsaraan surgawi terlihat beberapa saat yang lalu, Bai Xiaochun segera menyadari bahwa kekuatan ledakan di dalamnya mulai menyebar hampir segera setelah terbentuk. Sudah hampir pada kemauan bahwa ia berusaha untuk mengkonsumsinya, setelah itu ia menyerap kekuatan ke dalam tubuhnya sendiri secepat mungkin. Bahkan itu sedikit menyebabkan Sun Moon Fast Sky Incantation-nya bergerak. Meskipun dia tidak bisa mencapai tingkat kedua, dia membuat kemajuan yang signifikan, dan benar-benar menghemat waktu kultivasi selama bertahun-tahun karenanya. Semua itu membuatnya berpikir tentang muridnya, yang telah menjadi kaisar neraka, dan benar-benar mengendalikan siklus reinkarnasi di surga dan bumi ini. Dia kemungkinan satu-satunya orang yang dapat mempengaruhi hal-hal seperti ini. Sayang sekali Hauer mungkin hanya bisa melakukan itu beberapa kali. Kalau tidak, itu akan membuat kultivasi masa depan saya terlalu mudah. Meskipun dia tidak bisa memastikan bahwa dugaannya benar, dia masih merasakan kehangatan kabur di dalam dirinya ketika dia mengingat kembali magangnya yang luar biasa. Tentu saja, seperti untuk semua pembudidaya Naschen Soul digeladak, mereka kagum dengan apa yang mereka lihat.
Gambar Bai Xiaochun yang memakan awan kesengsaraan akan tercetak dalam pikiran dan hati mereka selama mereka hidup. Karena bagaimana Bai Xiaochun menyingkirkan petir kesusahan, terobosan Big Fatih Zhang berjalan sangat lancar. Segera aura Naschen Soul meletus darinya, yang menyebabkan senyum muncul di wajah Bai Xiaochun. Pada titik ini, Big Fatih Zhang telah melewati bahaya. Dia hanya perlu waktu untuk menstabilkan jiwanya yang baru lahir, dan kemudian mengakhiri sesi kultivasi. Merasa sangat senang, Bai Xiaochun menyiapkan beberapa mantra pembatas untuk menjaga Big Fatih Zhang aman, lalu keluar dari kabin. Ketika dia sampai di geladak, banyak pembudidaya Naschen Soul di sana semua melemparkan tatapan penghormatan yang mendalam padanya saat mereka menggenggam tangan dan membungkuk padanya. Bai Xiaochun sudah dalam suasana hati yang baik karena terobosan Big Fatih Zhang, dan hanya menjadi lebih baik untuk melihat begitu banyak orang memandangnya dengan penuh hormat. Murid saya benar-benar luar biasa, pikirnya. Dia tidak hanya membantu saya mempercepat kultivasi saya, dia memastikan bahwa semua orang di sini mengagumi saya. Dia benar-benar mengerti saya. Untuk beberapa alasan, cuaca tampak sangat baik hari ini, jadi dia memutuskan itu adalah waktu yang tepat untuk tinggal di geladak utama dan menikmati sinar matahari. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat Song Ke keluar dari D2, melihatnya, dan kemudian mencoba untuk merunduk kembali melalui pintu. Lebih bodoh, serunya, kemarilah, paman dalam suasana hati yang baik hari ini, dan ingin mengajakmu memancing. Tentu saja, Bai Xiaochun mengucapkan kata-kata itu jauh lebih cepat daripada yang bisa ditanggapi Song Ke. Song Ke berhenti di jalurnya. Dia telah bekerja keras untuk menghindari Bai Xiaochun sepanjang seluruh perjalanan sejauh ini, dan telah tertangkap basah. Tidak berani menolak untuk patuh, dia mengertakkan giginya dengan frustrasi dan berjalan ke Bai Xiaochun. Tidak berani menolak untuk patuh, dia mengertakkan giginya dengan frustrasi dan berjalan ke Bai Xiaochun. Bai Xiaochun tidak terganggu dengan suasana hati Song Ke yang buruk. Terbang ke udara, dia mendorong tangannya ke arah Laut Heavenspan. Air tenggelam begitu cepat sehingga beberapa lusin ikan terlalu lambat untuk bereaksi, dan dibiarkan menggantung di udara. Bai Xiaochun dengan cepat membuat gerakan melambaikan tangannya, mengirim mereka semua terbang ke kapal. Kekuatan aneh ada di dalam ikan ini, kekuatan yang bisa sangat bermanfaat bagi pembudidaya. Meskipun Song Ke sedang dalam suasana hati yang buruk, ketika dia melihat mereka jatuh di geladak, hatinya mulai berdebar di dadanya. Tanpa perlu dorongan dari Bai Xiaochun, dia berjalan untuk menjemput mereka. Para pembudidaya lain memandang dengan iri, tetapi takut Bai Xiaochun, ragu untuk melangkah maju. Bai Xiaochun bukan tipe pelit. Sejauh yang dia ketahui, ketika dia bahagia, dia suka semua orang juga senang. Ayo, semuanya, serunya, sudah waktunya untuk pesta ikan. Para pembudidaya Naschen Soul sangat senang. Terima kasih banyak, Senior Bai. Mereka semua mulai bergegas dan mengambil ikan. Beberapa dari mereka bahkan terbang ke tempat Bai Xiaochun dan bergabung dalam upaya memancing. Salah satunya adalah sesepuh Naschen Soul dari Sekte Polaritas Langit Berbintang yang telah dikirim karena pengetahuannya tentang sekte dari 3 cabang sungai lainnya. Meskipun dia tidak berencana untuk berpartisipasi dalam persidangan dengan api, kesempatan ini untuk memajukan basis kultivasinya di sepanjang jalan sangat menyenangkan. Dan dengan demikian, semua orang di kapal perang besar memiliki kesempatan langka untuk berpesta dengan ikan emas yang ditarik keluar dari Laut Heavenspan. Pada hari-hari berikutnya, Bai Xiaochun melanjutkan latihan. Kadang-kadang dia akan memancing, dan kadang-kadang dia akan menangkap binatang laut lain yang bahkan bisa digunakan sebagai bahan untuk pil obat. Dia juga akan menghabiskan waktu berlatih kultivasi, dan berkonsultasi dengan seorang penatua tertentu yang tahu banyak tentang 3 cabang sungai lainnya. Pada hari-hari berikutnya, Bai Xiaochun melanjutkan latihan. Kadang-kadang dia akan memancing, dan kadang-kadang dia akan menangkap binatang laut lain yang bahkan bisa digunakan sebagai bahan untuk pil obat. Dia juga akan menghabiskan waktu berlatih kultivasi, dan berkonsultasi dengan seorang penatua tertentu yang tahu banyak tentang 3 cabang sungai lainnya. Dengan membantu mendorong kapal dengan kekuatan devanya, dia memastikan bahwa mereka membuat waktu yang mengesankan. Semua dalam semua, pembudidaya Naschen Soul membuat kemajuan basis kultivasi, dan merasakan rasa terima kasih yang mendalam terhadap Bai Xiaochun karena itu. Jangan khawatir tentang itu, katanya menanggapi ungkapan terima kasih. Kita semua dari Sungai Heavenspan Timur, kan? Kita semua berada di tim yang sama. Anda tahu, sekarang saya memikirkannya, mengingat ada begitu banyak pil umur panjang untuk diperebutkan dalam uji coba ini, kita pasti harus berpisah menjadi beberapa tim. Jangan beri para pembudidaya dari 3 cabang sungai lainnya kesempatan untuk mendapatkan pil itu. Sambil mengangkat dagunya, dia mengayunkan lengan bajunya dan melanjutkan dengan suara nyaring, ingat, semuanya, ketika kita sampai ke persidangan dengan api, tetaplah bersatu. Dan jika Anda melihat seseorang dari pihak kami dicopet, gulung lengan baju Anda dan masuk ke medan. Penggarap Naschen Soul semua tertawa terbahak-bahak. Dengan setiap momen yang berlalu, kesan mereka tentang Bai Xiaochun meningkat dan mereka merasa lebih dekat dengannya.
Pada saat yang sama, rasa daya saing mereka terhadap rekan-rekan mereka di atas kapal berkurang. Meskipun Song Ke tidak terlalu senang dengan semua orang yang menyukai Bai Xiaochun, dia juga menyadari mengapa itu terjadi, dan menyetujui. Bai Xiaochun melakukan segala yang dia bisa untuk memastikan orang-orang di pihak mereka tetap aman. Zhao Tianjiao dan Bai Lin juga diingatkan tentang Bai Xiaochun tua yang mereka kenal. Bai Xiaochun sangat senang melihat semua orang bergaul dan bahkan berteman. Yang benar adalah bahwa ia memiliki firasat buruk tentang pencobaan dengan api yang diorganisasi oleh surgawi ini. Tampaknya berbahaya karena suatu alasan. Fakta bahwa dia bisa membuat para pembudidaya sungai Heavenspan Timur bergabung adalah hal yang baik. Bahkan jika mereka tidak benar-benar berhasil mendapatkan lebih banyak pil obat karena itu, setidaknya semua orang akan lebih aman. Sebulan lagi berlalu. Zhang Fati besar akhirnya muncul dari meditasi terpencil, mengungkapkan kecakapan pertempuran Naschen Sol yang luar biasa. Hubungan terbentuk di antara para pembudidaya di atas kapal, dan pesta ikan diadakan terus-menerus. Dan dengan demikian, kapal secara bertahap mendekati tujuannya. Pulau Heavenspan semakin dekat dan dekat. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video Mimin. Untuk part selanjutnya, tinggal ditunggu aja bang.